Perkenalkan, nama saya Intan Usrifatul Maria, NIM 1902104002006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmaniatus Solehah dengan NIM 1902104002014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fani Yulia Purwanti, NIM 1902104002015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Yunanda dengan NIM 1902104020017. Saya Agung Budiantoso dengan NIM 190210402031. Saya Indah Indonesia, NIM 190210402040. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang kelayakan kegrafikan buku teks. BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan menetapkan beberapa kriteria bagaimana kualitas yang baik dalam buku teks. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 43 Ayat 5 menyatakan bahwa kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Buku teks yang berkualitas dan layak digunakan harus memenuhi 4 kriteria menurut BSNP, yaitu kelayakan kebahasaan, kelayakan isi, kelayakan penyajian, dan kelayakan kegrafikan. Yang pertama, kelayakan kebahasaan. Dalam aspek ini, materi yang ada di dalam buku teks mulai dari kosakata, kalimat, paragraf, dan lainnya harus bisa sesuai dengan ketentuan yang ada dan juga harus bisa memudahkan siswa dalam memahami materi yang ada di dalamnya. Yang kedua, kelayakan isi. Dalam aspek ini, materi yang diajarkan kepada siswa harus jelas, akurat, dan spesifik dalam hal penerbitan dan juga kosakata yang digunakan. Struktur kalimat, panjang paragraf harus disesuaikan dengan tingkat ketertarikan siswa untuk mempelajarinya. Selain itu, materi yang ada juga harus mengikuti perkembangan kurikulum. Yang ketiga, kelayakan penyajian. Aspek ini merupakan aspek yang memperhatikan bagaimana penyajian tujuan pembelajaran, keteraturan penguraian, tes keterampilan ataupun pemahaman. Yang keempat, kelayakan kegrafikan. Aspek ini mencakup ukuran buku, desain kulit buku, dan desain isi buku. Ukuran buku. Indikator ukuran buku yaitu kesesuaian ukuran buku dengan standar ISO. Ukuran buku teks adalah A4 atau 210 dikali 297 mm. A5 148 dikali 210 mm dan B5 176 dikali 250 mm. Toleransi perbedaan ukuran antara 0 sampai 20 mm. Penggunaan format yang terstandar suatu BTBI biasanya menggunakan ukuran format dengan font antara 12 sampai 14 point size untuk Times New Roman atau yang sebanding dengannya untuk jenis font lain. Kecuali judul maka disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, desain kulit buku. Dalam membuat desain kulit buku harus menarik dan sederhana. Selain itu, membuat desain buku juga harus memperhatikan penggunaan huruf, kualitas kertas, kualitas cetakan, dan kualitas jilitan. Yang selanjutnya, desain isi buku. Desain isi buku harus memperhatikan font yang menarik, tata letak yang rapi, dan juga materi yang ada di dalamnya juga harus sesuai dengan kurikulum. Selain itu, desain isi buku juga harus bisa menarik perhatian pembaca supaya tidak bosan ketika membaca isi buku. Perkenalkan, nama saya Irmaniatus Solehah dengan NIM 1902104002014. Estetika buku teks. Estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Ada banyak sekali
penjelasan mengenai estetika buku teks, namun di sini saya menjelaskan hanya beberapa penjelasan mengenai contoh estetika buku teks. Di antaranya, buku teks itu haruslah menarik minat siswa. Untuk menarik minat siswa dapat disajikan materi berupa tulisan dan juga disertai dengan gambar. Berbeda apabila hanya disajikan tulisan saja, seperti jurnal, artikel jurnal, yang dimana hanya dibaca beberapa kalimat saja karena bentuk tidak menarik dan monoton. Seperti contoh buku teks yang menarik minat siswa pada gambar yang telah disediakan. Yang selanjutnya, buku teks itu haruslah memuat ilustrasi yang menarik para siswa. Yang dimana dalam buku teks tersebut diberikan sebuah tulisan disertai dengan gambar yang dimana saling berkaitan, menjelaskan satu sama lain, seperti pada gambar. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, buku teks itu seyogyanya mempertimbangkan aspek-aspek linguistik, yang mana yaitu aspek kebahasaan. Dalam penggunaan bahasa pada buku teks harus lugas dan mudah dipahami. Contoh, yaitu dapat ditulis dengan menggunakan tabel, seperti pada gambar. Yang pertama, kelayakan isi. Komponen kelayakan isi ini diuraikan menjadi beberapa subkomponen atau indikator berikut. Alikmen dengan SK dan KD mata pelajaran, perkembangan anak, dan kebutuhan masyarakat. Uraian materi yang disajikan di dalam buku teks dirancang sesuai dengan tuntutan untuk pencapaian KI dan KD. Berdasarkan ruang lingkup 4 kompetensi inti, yaitu kompetensi inti sikap, spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. B. Substansi keilmuan dan life skill. Pelatihan, tugas, dan soal-soal yang diajukan dapat mengukur penguasaan pengetahuan. Tes lisan, tes tulisan, penugasan, sikap observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta, atau jurnal, dan keterampilan, tes praktik, proyek, portofolio, siswa sesuai tuntutan, penilaian autentik. C. Wawasan untuk maju dan berkembang. Dapat membuka wawasan siswa untuk mengenal dan menghargai perbedaan budaya, pendapat, penampilan, dan peninggalan leluhur, budaya bangsa, mengenai persebaran keanekaragaman alam dan makhluk hidup, serta keunikan setiap daerah. D. Keberagaman nilai-nilai sosial. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat melahirkan kesadaran berpikir siswa untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia sehingga dapat membangkitkan rasa kebersamaan dalam membangun nasionalisme dan memperkuat identitas bangsa Indonesia. 2. Kebahasaan. Komponen kebahasaan ini diuraikan menjadi beberapa subkomponen atau indikator berikut. A. Keterbacaan. Kemudahan untuk membaca dan memahami suatu teks atau naskah. Kemudahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti panjang kalimat, pilihan kata, dan tata letak sehingga hal ini dapat memudahkan siswa dalam memahami materi yang ada di buku teks. B. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. C. Logika berbahasa. Logika atau nalar berbahasa berhubungan dengan pelogikaan atau penalaran seseorang terhadap bahasa yang diungkapkannya. Selain itu, berhubungan pula dengan pemahaman terhadap bahasa itu sendiri yang diterima dari orang lain sebagai hasil dari proses berpikir atau berlogika. Logika dalam merealisasikan pikiran atau penalaran dilakukan dengan media bahasa. Hal ini dimungkinkan karena jika logika tidak turut campur dalam linguistik, akan banyak penalaran yang keliru. Sehingga logika berbahasa dapat berpengaruh di dalam pembuatan buku teks. Untuk selanjutnya, ialah komponen penyajian. Adapun komponen penyajian diuraikan menjadi beberapa subkomponen atau indikator sebagai berikut. Yang pertama, teknik. Yang kedua, materi. Yang ketiga, pembelajaran.
Ketiga poin di atas saling berkaitan satu sama lain. Mengapa bisa demikian? Karena dengan teknik penyampaian yang baik, maka secara otomatis peserta didik dapat memahami materi dengan mudah, sehingga proses pembelajaran akan lebih maksimal. Kemudian, yang terakhir ialah komponen kegrafikan. Komponen kegrafikan sendiri diuraikan menjadi beberapa subkomponen atau indikator sebagai berikut. Yang pertama, ukuran atau format buku. Buku yang baik biasanya memiliki ukuran yang tidak terlalu besar pun tidak terlalu kecil, sehingga pembaca nyaman saat memegang buku tersebut. Yang kedua, ialah desain bagian sampul atau cover. Cover buku akan didesain semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Yang ketiga, desain bagian isi. Hal ini biasanya disebut dengan layout. Layout yang baik akan membuat pembaca betah membaca buku walaupun dalam jangka waktu yang lumayan lama. Selanjutnya ialah kualitas kertas. Kertas yang biasa digunakan ialah kertas HVS, kertas novel, atau kertas buram, dan lain-lain. Selanjutnya, kualitas cetakan. Cetakan yang baik dapat dilihat dari tulisan terbaca dengan mudah, tidak buram pun tidak luntur. Selanjutnya, sekaligus yang terakhir ialah kualitas jilitan. Jilitan yang baik biasanya rapi, kuat, dan tahan lama, sehingga buku tidak mudah rusak. Terlepas dari isi yang tertulis di dalam sebuah buku teks, apabila poin-poin di atas diterapkan dengan baik, maka kualitas buku teks yang dihasilkan pun akan berbanding sejajar. Buku teks yang berkualitas dapat menjamin kenyamanan pembaca saat membaca buku tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian buku teks pelajaran. Pertama adalah bagian awal atau pendahuluan. Pada bagian awal atau pendahuluan ini meliputi halaman sampul. Halaman sampul yang berisi judul buku, nama penulis, gambar sampul, nama penerbit, dan tahun terbit. Pada bagian ini diperlukan desain yang menarik untuk menarik minat pembaca. Yang kedua ada halaman judul. Halaman judul ini harus ditulis secara jelas dan terbuka agar pembaca mengenal lebih dekat dengan buku tersebut. Yang ketiga ada halaman yang mencantumkan undang-undang hak cipta. Pada bagian ini berfungsi untuk mengingatkan dan memberitahu pembaca tentang orisinalitas buku tersebut dan bukan buku bajakan, serta tidak menduplikasi buku, memperbanyak tanpa izin terlebih dahulu. Selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar ini yang ditulis oleh penulis buku sendiri. Selanjutnya ada daftar isi yang berisi judul, bab, subbab, dan nomor halaman. Setelah daftar isi akan ada daftar lain-lain. Biasanya daftar lain-lain ini terdiri dari daftar gambar, daftar tabel, atau daftar lampiran. Tapi tidak semua buku ini memiliki daftar lain-lain. Selanjutnya yaitu penjelasan tujuan buku pelajaran. Buku pelajaran ini ditujukan untuk kelas berapa? Seperti itu. Setelah tujuan buku pelajaran yaitu petunjuk penggunaan buku. Penggunaan buku ini untuk semester berapa? Untuk tahun keberapa, seperti itu, dan kurikulum berapa. Yang terakhir ada petunjuk pengerjaan soal. Dalam setiap buku pasti terdapat soal, entah itu isian atau pilihan ganda, dan pasti akan terdapat petunjuk pengerjaan soal. B. Bagian isi meliputi yang pertama, judul bab atau topik pokok bahasan, berisi keterangan dalam setiap awal bab. Yang kedua, uraian singkat isi pokok bahasan. Yang ketiga, penjelasan tujuan bab. Pada bagian ini menjelaskan capaian setelah menyelesaikan pembelajaran dalam setiap bab. Yang keempat, uraian isi pelajaran. Yang kelima, penjelasan teori. Keenam, sajian contoh. Ketujuh, rangkuman. Kedelapan, soal latihan. C. Bagian akhir atau penutup meliputi yang pertama, lampiran. Kedua, glosarium, berisi sedikit ringkasan pengertian dari kata-kata yang terdapat dalam buku. Dalam glosarium biasanya mendefinisikan kata-kata yang sedikit sulit dimengerti.
Ketiga, indeks. Keempat, kunci jawaban. Bagian ini tidak ada di semua buku, hanya beberapa buku yang memang berisi kumpulan soal lebih mendominasi untuk melampirkan kunci jawaban. Kelima, daftar pustaka. Berisi sumber-sumber referensi penulis untuk membuat dan mengonsumsi buku, baik itu sumber online atau offline. Yang keenam, catatan atau memo dari penulis.